Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alaikum sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Hidup hemat itu pilihan, sob. Dan itu akan, kalau kita tanam terus, itu akan menjadi perilaku. Ini ada sebuah cerita, kisah ini benar, terjadi di kawasan perumahan mewah ya, di daerah Cibubur sana. Sahabat saya ini salary-nya itu hampir 60 jutaan, 60 sampai 80 juta pendapatan tiap bulan. Dan dia baru membangun rumah tangga, udah gitu anaknya masih kecil. Beli rumah, kontrak, mobil mewah, keluaran terbaru. Terus ya udah semuanya hampir kredit semua. Apa yang terjadi sekarang ini pada kehidupannya, padahal dulu ketika ketemu dengan saya sering sarankan itu, kamu tuh belajarlah kalau mau investasikan sesuatu tuh hanya 5% aja daripada kekayaanmu. Jadi intinya gini loh, kalau kita kayaknya udah 1 miliar, kita ya paling maksimal ya 50 juta aja gitu, atau paling banter naikin 10 juta lah untuk kesenangan, untuk mobil, jangan lebih. Dia enggak, kekayaan 1 miliar anggaplah mobilnya udah 500 juta gitu, karena nggak masuk, belum rumahnya, belum lainnya gitu. Jadi intinya dia buat kendaraannya segitu gitu. Ternyata rumahnya ngontrak juga, nilai rumahnya semua. Kalau sebenarnya investasi di rumah itu sesuatu yang nggak salah juga gitu, kredit rumah gitu. Tapi sekarang saya udah nggak mau ya, karena saya udah anti riba sekarang ini. Jadi satu kredit yang produktif lah gitu. Jadi kita nggak tinggal di mana-mana, cuman pilihannya yang salah ya. Nah sekarang ini pas kemarin dia beli rumah-rumah yang bagus, yang nilainya juga di atas 5-an, 4-5-an, gede, luas gitu. Jadi intinya apa? Dari gaji 60 juta itu 60 sampai 80 paling sisa paling nggak lebih di bawah 5 juta gitu. Belum kartu kreditnya, kemana-mana seperti itu. Kapan hari saya pernah waktu saya di penerbangan ya, ada sahabat saya itu kerja di luar ini. Kalau di penerbangan, dunia penerbangan besar, gajinya sampai waktu itu 2.500 ya dolar gitu. Waktu itu nilai dolar lupa saya, mungkin penghasilan anggaplah sekitar 30-40 juta. Terus saya tanya ke dia, zaman dulu loh ya, 20 tahun lalu, mungkin anggaplah 30 juta gitu. Saya tanya, Mas, anggaplah namanya Wit ya, Mas Wit gitu. Waktu di mobil BMW terbaru, dia nunjukin mobil BMW terbaru, ulang, saya masih ingat ya, kenapa saya sekarang ini tiba-tiba saya memutuskan saya harus keluar gitu, dari zona nyaman saya, dari pegawai BUMN. Karena apa? Ternyata apa? Saya lihat senior saya itu tinggal di Bekayon, Bekasi, rumahnya tipe 45, mobilnya mobil mewah, terus anaknya sendiri, kartu kredit habis gitu, hampir 20 jutaan gitu, untuk biaya kartu kredit itu. Terus belum mobilnya, kredit mobil. Jadi setiap bulan itu dia kadang cuma sisain 1 juta gitu, tabungannya. Saya kaget, loh kok bisa kayak gitu Mas? Iya, kartu kredit gua itu aja, anak gua, istri gua semua kartu kredit itu habis sampai 20 jutaan banget. Belum cicilan mobil ini berapa gitu, belum ini, belum itu. Jadi 30 juta penghasilan waktu itu, wow, itu kan wow penghasilannya. Di saat waktu itu kerja di bank paling kerja 2 jutaan. Dia enak sendiri seperti itu. Tapi intinya apa? Ternyata tidak bisa nabung. Dari situ saya yakin ya, bahwa kalau saya teruskan kerja di penerbangan, pasti saya akan bangkrut. Akan seperti dia gitu. Tidak bakal bisa kehidupannya, apalagi di dunia penerbangan kan luar biasa gitu. Kita nginep di hotel berbintang terus gitu. Terus kita terbang waktu itu, dapat ketemu orang-orang bagus semua, bajunya tuh wangi semua orangnya gimana, makannya kita harus jaga terus. Akhirnya apa kan dia tinggi kehidupannya. Dari situ saya yakin, wah saya harus keluar dari penerbangan. Makanya saya keluar, meskipun saya waktu itu tawari kerja kayak di Airfast, kayak di luar itu kan minimal kalau udah punya license itu kan sekitar 2.000-an, 2.000-2.500 gitu. Jadi di perusahaan swasta. Teman saya gitu. Ternyata ya udah. Sekarang rekan saya itu kerja di penerbangan, ada yang bergaji sampai 9.000 dolar, 9.000 ke 10.000 ada gitu. Ada yang, tapi di mana-mana di luar itu. Tapi itu tadi, ternyata apa? Kehidupan mereka saya yakin pasti hampir sama gitu. Kenaikan pendapatan menjadikan kenaikan kehidupannya, di gaya hidupnya nggak cukup sob. Lu punya duit berapapun banyaknya, kalau hidup lu boros lu habis gitu. Itu bahasa kasarnya. Kalau orang Cina nasihatnya seperti itu. Sebanyak apapun pendapatan lu, kalau lu boros habis lu. Jadi intinya. Nah sahabat saya kemarin
kasihan, mobilnya dijual yang tadi hasilnya 60 sampai 80 juta itu. Terus dia kerja di sebuah perusahaan ini ya, minyak ya. Kendaraannya dijual, terus rumahnya sekarang istrinya keleleran, dirumahkan sekarang di PHK. Subhanallah. Apa yang terjadi? Shock. Jadi kalau bagi orang yang susah, biasa susah, terus kena susah itu nggak masalah. Sekarang ini orang yang biasa mapan, yang biasanya udah kelasnya sukses, kan sukses sekarang berantakan gitu. Nganggur di rumah, tabungan nggak ada, apapun nggak ada gitu. Jual sana jual sini sampai dia sekarang, ya Allah kasihan gitu. Sekarang udah kayak gini mau kerja di mana gitu, di mana-mana gimana. Jadi intinya kadang-kadang jadi hidup itu harus punya pilihan gitu. Saya selama ini ya, kalau saya makan aja bareng karyawan makannya, apa yang dimakan karyawan itu saya makan gitu. Karena saya masak, jadi saya buat kantor sendiri karena memang pilihan, tapi nikmat kok seperti itu. Dan saya tidak tergantung dengan apapun. Sekarang ada mobil pun biasa aja bagi saya. Kalau saya mau saya bisa beli mobil mewah, tapi enggak, ngapain gitu. Ini udah nikmat, udah gimana, nggak ada pun nggak masalah. Saya tidur di selonjoran juga nggak masalah. Jadi kehidupan seperti itu, dan itu yang mendukung kami. Dari setelah bangkrut itu saya belajar hemat dengan karyawan saya gitu. Jadi ada pun saya sering keluar negeri dengan karyawan, itu beda. Karena apa? Ketika saya udah keluar negeri saya ngajak mereka gitu, bahwa mereka nggak dapat. Jadi pendapatan mereka memang tidak besar gitu, tapi kalau saya bisa berangkat kemana, saya ajak mereka gitu, sama keluarganya kan enak gitu. Dan di sana pun hemat saya. Jangan berpikir jangan keluar negeri. Saya kemarin ke Malaysia, Singapura, Malaysia, Thailand. Itu saya keluar banyak uang enggak itu. Saya hemat. Naik pesawat Air Asia atau Lion Air waktu itu ininya. Terus dari Malaysia saya cuma nyewa tempat, nyewa satu apartemen. Udah gitu apa? Masak sendiri. Mau berangkat jalan makan dulu. Ya seperti itu. Ini mau berangkat jalan makan dulu, udah gitu bawa makanan, makannya di taman. Udah gitu di Malaysia juga sama, sewa tempat, ya udah masak di situ. Jalan-jalan kemana-mana cuma naik itu aja, naik MRT-nya dia itu, naik bisnya dia MRT. Nyampe sana kita udah bawa gembolan, makan di luar di taman. Ya seperti itu yang terjadi, termasuk di Thailand. Jadi dan itu pun dari Singapura ke Malaysia naik ini, dari Malaysia ke Thailand naik bis, tidur di bis. Jadi dibuat senyaman, dan itu nikmat bagi kita semua. Tidur di kamar, tidur barengan. Malah yang tidur di kasur itu malah perempuan karyawan saya. Saya sendiri tidur di selonjoran bareng anak-anak di ruang tamu. Jadi dan itu sebab kalau kita udah terbiasa, bodo amat saya santai-santai aja. Jadi saya kasihan banget ya sahabat saya sekarang ini, apa yang bisa ditolong, susah lagi gitu. Semua orang sekarang ini susah gitu. Dan sekarang ini Anda jangan heran ya, sekarang banyak orang yang tidak kita kenal dulu agak jauh dikenal, tiba-tiba telepon kita dan minta bantuan. Ini mau apa lagi? Saya bantu sebisanya aja, kalau nggak bisa ya udah gitu. Apa yang ada di kantong saya itu yang saya bantu. Jadi saya tidak memang dari dulu saya tidak memberikan pinjaman gitu. Jadi semampunya. Mudah-mudahan shop ini sekarang ini jadi pembelajaran hebat bagi Anda. Sandarkan diri Anda pada Allah. Karena kalau kita nyandar ke siapapun itu nggak bisa sekarang ini. Nyandar ke orang siapapun, ke bos Anda juga bangkrut. Nyandarkan ke uang juga habis sekarang ini. Nyandar ke kemana nggak ada itu. Hanya sandar pada Allah. Demikian dari saya. Ini hanya ini aja sharing ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.